podcast Satya Bakti Polda Sumatera Utara bersama saya Bribtu Novriana Nasution dan rekan saya Bribtu Afika Nasution. Nah kawan humas, tentunya di dalam tayangan podcast kita selalu mendatangkan narasumber-narasumber ya Novia yang tentunya memiliki prestasi, inovasi, dan kreatif tentu ya. Betul. Nah dan tentunya di kesempatan kali ini narasumber kita itu seorang perwira Polri yang memiliki inovatif dengan menanam cabai. Seorang perwira Polri menanam cabai. Lu penasaran, bikin lain aja ya. Nah selain itu narasumber kita kali ini juga bukan perwira sembarangan tapi memiliki jabatan ya Dok ya di Polres Asahan. Langsung aja nih kita berbincang dengan Kabag Polres Asahan Kompol Yayang Rizky Pratama SIK. Halo Bapak, selamat pagi Pak. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Tentunya luar biasa kalau sampai sini Dok. Iya benar. Jauh dan perjalanannya Kak. Sudah diundang, terima kasih juga. Jadi kita penasaran sekali nih Pak dengan Bapak yang seorang ibarat punya jabatan, tapi masih berkesempatan punya waktu untuk menanam cabai ya kan? Dan untuk masyarakat. Iya dan pastinya ini untuk masyarakat juga. Nah Pak, apa sih Pak yang menjadi alasan Bapak sebagai anggota Polri tentunya punya juga tanggung jawab di instansi Polri, tapi masih punya meluangkan waktu kita bilang ya Pak, meluangkan waktu untuk menanam cabai nih Pak? Sebenarnya sih alasan saya juga dari perintah juga dari Bapak Jokowi sebagai Presiden mengenai ketahanan pangan kita. Benar. Ketahanan pangan kita itu juga salah satunya adalah menanam cabai, Mbak. Jadi masyarakat di sana itu di Asahan kalau saya lihat memang ada basicnya untuk menanam cabai, tapi yang saya lihat kelemahan mereka itu adalah menanam hanya sekedar untuk menanam, tapi tidak mengikuti teknologi yang modern bagi itu yang alasan saya tergerak. Bagaimana sih masyarakat itu menanam cabai ya kalau bisa jangan sekedar menanam hanya untuk menanam saja. Jadi saya tanya alasan mereka, Bapak kenapa menanam cabai? Ya inilah Pak untuk sehari-hari untuk makan. Oh salah Bapak, saya. Bapak menanam cabai kalau bisa itu merupakan jadi penghasilan bagi Bapak dan jadi kalau bisa Asahan ini terkenal dengan produksi tanaman cabai. Betul. Berarti harapan awalnya alasannya dari situ ya Pak, mengajak masyarakat bukan hanya sekedar menanam tapi kalau bisa menghasilkan. Betul. Jangan menanam untuk ya aku mau beli makan untuk keseharianku. Jangan, kalau bisa ya itu adalah merupakan sumber penghasilan atau mata pencarian bagi mereka. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan ini kenapa harus menanam cabai nih Pak? Kayaknya banyak tanaman lain kayak mungkin bahasanya ubi ya Dok. Iya, modal ditanam tuh Pak, batangnya udah. Iya betul. Dengan sendirinya kalau cabai nih Pak, apalagi dengan jumlah yang banyak mungkin agak rempong lah Pak ya istilahnya. Jadi saya menanam cabai ini dari tahun 2010. Itu berapa tahun? Udah 13 tahun berarti Pak. Udah 13 tahun. Jadi kalau saya lihat memang nanam ubi itu gampang. Kalau kita sudah mengolah lahan, tinggal ditancapkan tanamannya, jadi. Betul. Kalau saya bilang, saya nggak mau bermalas-malasan seperti itu. Kalau bisa ada yang menantang cabai, dulu saya belajar juga, dulu dari Riau saya belajarnya. Dan saya sudah jadi polisi 2010 itu, saya lihat orang menanam cabai, saya tertarik. Akhirnya disitulah saya belajar. Setelah saya belajar, ternyata yang ngajarin saya tuh malah bertanya, loh kok cabai Bapak lebih bagus daripada cabai saya? Oh berarti dalam hati saya berarti saya mampu untuk mengolah cabai. Dari situlah saya kembangkan sampai sekarang ini. Alhamdulillah saya ajak masyarakat, sudah beberapa tempat juga saya tanam cabai itu. Sebelum di sini pun juga waktu jabatan masih di Satreskrim Polres Binjai, saya juga menanam cabai di kebun Polres tersebut. Berarti tim tangan dingin Ya. Kalau kata orang gitu ya Pak ya. Kalau orang bilang tim tangan dingin. Betul juga. Ada yang cocok di air, kalau Bapak Cocok sama lahan ya betul Kak. Nah Pak, untuk modal awal Pak menanam cabai ini dari mana? Apakah dari Bapak sendiri atau mungkin ada dibantu dari pengusaha dari sana? Tidak, modal itu dari saya. Saya memang niat mengajak masyarakat itu kalau bisa, ayo nanam cabai, saya yang modalin. Rekan-rekan hanya saya minta itu ikut turun gitu. Jadi seandainya pun misalnya saya pindah tugas ataupun dimanapun, jadi yang ikut turun itu betul-betul memahami, oh begini loh tahap-tahap yang harus dilalui dalam saat proses menanam cabai. Saya ingin masyarakat yang saya ajak itu bagaimana mereka itu seperti saya dulu
yang tidak mengerti apa-apa soal cabai, tapi begitu turun langsung dan alhamdulillah saya ngerti sendiri dan saya sudah bisa, kalau saya bilang dimanapun saya tinggal saya akan membawa skill itu. Yang saya harapkan dari masyarakat itu, ayo ikut nanam cabai, saya ajarin. Jadi dimanapun kamu berproses, dimanapun kamu tinggal, kamu bisa bermanfaat bagi masyarakat. Berarti mengajak sambil berbagi ilmu. Iya. Iya, Jadi maksud walaupun saya. Bapak nggak mungkin tidak jabatan di situ lagi, masyarakat masih Betul. tetap bisa gitu ya Kak. Itu Nah, yang Pak, saya kembali. penasaran nih Pak, berapa luas sih Pak tanah yang udah Bapak tanamin cabai nih Pak? Kalau sampai sekarang ini sudah 9 rantai, mau saya tambah lagi sekitar 20 rantai. Untuk Ini yang di menghas- Asahan. Yang di menghasilkannya udah berapa banyak, udah berapa kilo nih Pak? Penasaran. Ya, jiwa ibu-ibu. Jiwa-jiwa mama berurusan dengan cabai jadi berontak. Itulah yang saya takutkan. Kalau ditanya soal hasil ini, saya juga nggak ngerti. Yang penting saya hobinya nanam seperti itu. Ada nanti bagiannya yang menghitung itu. Gitu. Oh, itu tadi karena Bapak ada bilang tadi melibatkan Masyarakat. ya, Pak. Betul. Nah, masyarakat yang lebih banyak Bapak libatkan nih Pak dalam proses penanaman cabai itu dari siapa-siapa aja sih Pak masyarakatnya? Mahasiswa ada. Wow, mahasiswa mau Pak? Mau? Saya paksa. Digalak. Saya paksa sih benar masyarakat. Saya ajak mau. Dari aktivis LSM saya ajak mau. Dari masyarakat biasa saya ajak mau. Mengapa mereka itu saya ajak mau? Istilahnya kalau orang bilang itu ya kau jangan jadi bos gitu loh. Kau jangan jadi bos yang hanya bisa memerintah. Tapi bagaimana kita sejajar untuk ya udah ini nanam, aku juga nanam loh. Jadi jangan sampai kita hanya memberi perintah. Kau tanam ya, kau tanam ya, kau tanam ya. Kita jadi bos. Itulah berat nanti untuk mengajak mereka bersama-sama menanam cabai. Tapi dengan saya turun langsung, saya mengajari dan mereka pun antusias dan jadi semangat. Betul, berarti ikut berbaur di Iya. dalamnya dan terlibat Iya, langsung ya Pak. langsung. Nah Pak, untuk proses dari mulai menanam cabai hingga dipanen itu berapa lama sih Pak prosesnya? Kalau prosesnya itu dari nanam sampai umur 2 bulan, ulangi 1 bulan, itu sudah berbuah dia. Tapi kalau 1 bulan lewat sedikit, itu kalau kami bilang itu panen hijau namanya. Jadi kalau mbak-mbak nanti yang belanja, kenapa ada cabai hijau? Itu sebenarnya panen hijau kalau kami bilang. Oh, berarti bukan memang spesialis Memang cabai ada, warna iya. hijau, bukan ya Pak? Cabai hijau. Jadi- Iya baru tahu. Jadi tujuannya itu panen pertama itu kalau saya bilang ya wajib panen hijau. Makanya ada cabai hijau itu bukan sembarang mereka petik cabai, enggak. Supaya panen hijau itu dipanen cabainya jadi mengembangkan daunnya ini supaya lebat. Oh. Lebat jadinya kita mengharapkan bahwa untuk panen kedua, panen ketiga seterusnya itulah yang kita manfaatkan cabai merahnya. Kalau bisa panen pertama itu cabai hijau gitu. Dan masyarakat banyak yang nggak tahu itu. Iya, sama ngiranya Iya. ada bibit cabai hijau gitu ya Betul. Kak. Ternyata Ternyata kami nih Pak nih. Nah, kan baru tahu kan berarti. iya, Taunya masak taunya aja. belanja dan masaknya Benar. aja. Nah Pak, tadi kan Bapak bilang kurang lebih 1 bulan nih Pak. Tentunya kan punya kesibukan Iya, juga benar. nih Pak. Iya. Di Polres, apalagi sebagai Kabaop yang kita Iya. tahu itu sumber segala macam. Iya, benar. Masuk ini harus ada personil turunkan segala. Siap. Belum lagi ada kegiatan di luar Iya, benar demo sekali. masyarakat. Gimana sih Pak mengatur waktu nih Pak dengan melihat si tanaman cabai sementara di kantor juga Nggak ada tugas Benar. yang harus dikerjakan. Sebenarnya Mbak, orang itu nggak tahu prinsip nanam cabai itu seperti apa. Kalau saya prinsip saya itu hanya waktu pagi dan sore. Siang itu tidak terlalu. Jadi kalau bangun subuh saya langsung ke ladang. Subuh langsung ke ladang itu melakukan penyiraman, penyemprotan, semprot hama sama pemupukan. Itu sampai jam 8 saya udah ngantor. Udah ngantor. Dan dari jam 8 rentang waktu setelah sholat asar itulah proses pengulangannya lagi, penyiraman, pemupukan dan penyemprotan hama. Jadi yang orang bilang Kabaop sibuk itu sebenarnya sih saya masih ada waktu asalkan mau aja. Asalkan mau pasti bisa gitu Iya. ya Pak. Kalau kata anak zaman sekarang tergantung prioritas. Iya. Tergantung prioritas. Yes. Kita kalau dia diprioritaskan pasti ada waktu. Bisa. Yes, benar, benar. Nah Pak,
hasil dari tanaman cabai tersebut ini apakah didistribusikan untuk dijual atau untuk konsumsi masyarakat atau gimana nih Pak? Jadi kalau kami juga, ini kan ada tim kami, saya ketuanya langsung, saya mengajak langsung. Jadi kami ini punya, kalau kami bilang itu, ini tujuan kita ini untuk apa sih Polnabe ini? Iya. Yang pertama ya ini kalau masyarakat yang mau sekitar mau untuk mengambil cabai silakan, kami suruh petik sendiri, tapi ada syaratnya. Boleh metik, tapi cukup dengan kemampuan untuk metik. Kalau dia sudah lebih dari itu berarti mau jual kembali. Yang kedua itu cabai ini akan kami jual juga, dan insya Allah hasilnya ini sebagian akan kami dalam bentuk bentuk sosial. Contohnya misalnya mungkin kami ada kebutuhan masyarakat yang membutuhkan, kami datangi, kami bantu. Berarti memang hasilnya juga diberikan kepada masyarakat kembali untuk masyarakat lagi. Nah, selama Bapak melakukan penanaman cabai ini Pak, ada nggak sih Pak dukungan mungkin dari pimpinan gitu Pak? Kalau dukungan dari pimpinan itu pasti ada Mbak, dan saya pun juga izin kepada pimpinan bahwa saya sampaikan kepada pimpinan, izin komandan, saya mempunyai ahli untuk menanam cabai dan saya juga membawa nama polisi di sini, yang makanya saya sebutkan Polnabe ini adalah polisi menanam cabai. Jadi kemungkinan ya apabila saya tidak ada kegiatan di Polres, ya saya akan ke ladang cabai tersebut untuk mengembangkan budidaya cabai. Tadi Bapak bilang, seingat Kak tadi dari 2010 dan 2009, berarti dari cabai mahal kemarin Bapak menikmati hasil Pak. Kayaknya kita harus belajar dari Bapak Kak. Jadi Atau kalau kita ada cabai lagi mahal, atau kita harus kesana langsung. Boleh. Bisa, tapi dengan syarat ya datang petik sendiri kan. Oke, nggak apa-apa Pak. Iya. Kalau pas harga cabai lagi melambung, Kami datang ya iya, Pak. kami datang. Takutnya sampai sana malah Udah habis. mahal ongkos ya Pak. Iya juga. Nah Pak, ini penasaran juga sih. Ada nggak sih Pak mungkin inovasi Bapak yang kedepannya mungkin entah membudidaya yang tanaman lain atau Selain gimana? dari cabai. Selain dari cabai. Kalau untuk budidaya selain dari tanaman cabai, saya juga mengajak masyarakat. Kami sedang mengembangkan budidaya ikan lele. Wow, ikan lele. Budidaya ikan lele ini kebetulan berseberangan sama lahan cabai kami. Jadi ada lahan juga yang masyarakat kami minta izin untuk kami kelola, ya dipersilakan sama mereka, kami akan budidaya lele. Jadi nanti kalau Mbak datang bawa nasi aja, cabenya aja. Itu dia tadi. Udah diundang kita Pak, udah diundang datang ke sana. Cepatnya datang kita Kak. Ya, Boleh, bisa. boleh. Bisa. Terus ikan lelenya nih Pak sekarang udah mulai berproses belum Pak? Sudah, sekarang kami sudah meletakkan bibit kurang lebih 22.000 ekor. Wow, udah 22.000 dulu. pengen lihat jadi kayak 20.000 itu. 22.000, kemungkinan 3 hari akan kami tambah kurang lebih 50.000. Target itu 100.000 ekor yang akan kami budidayakan di situ, sebanyak 30 kolam. 30 kolam. 30 kolam. Tentunya itu bersama masyarakat juga ya Pak yang Betul. tadi. Benar-benar luar biasa ya Nok ya. Jadi Kalau kita nanam apa nih Nok? nanam bibitnya aja belum jadi. Belum. Benar. Saya Pak jujur dulu waktu nanam cabai itu kayak sekolah ya, Ya, kan di pot gitu ya. Di pot Ya. gitu, itu pun Pak nggak semuanya berhasil Itu Pak. sekedar nanam kan? Iya. Nanam karena untuk pelajaran di sekolah nggak tahu hasilnya aja nggak. Betul, Iya, betul, benar. betul. Nah, itu nggak jelas. Hanya diajarin nanam. Tapi tumbuh satu rasanya udah seneng, apalagi ini. Iya. Beli ada merah-merah, wah. Kayak di ladang belakang Polda juga ada, Iya, yang benar masih terus sekali. dipantau sama Kapolda Sumut. tuh. Betul. Kita nengoknya juga, wah. Harapan nih Pak ke depannya untuk masyarakat mungkin atau untuk Polri nih Pak agar mungkin lebih mau berinovasi nih Pak. Tentunya mungkin dalam bidang tanam menanam Atau Pak. ada personil Karena- lain yang mungkin ingin mengikuti jejak Bapak. Benar. Karena jujur di masa pensiun sekarang, Iya. saya rasa kalau kita memang punya lahan kenapa gak dimanfaatkan Iya, benar ya sekali. daripada itu menghasilkannya jelas loh per bulan Bisa konsumsi sendiri, Betul. bisa juga dijual. Betul. Harapannya Pak silakan Pak bisa disampaikan Pak. Kamera yang sebelah sini Pak. Jadi saya juga mengutip dari kata-kata almarhum Bob Sadino. Itu adalah bisnis apa yang paling bagus.
Bisnis yang paling bagus itu adalah bisnis yang dimulai dan dibuka dan bukan ditanyakan terus. Jadi kalau memang rekan-rekan ingin berbisnis, jalani aja. Jalani saja itu, jangan memikirkan untungnya, tapi pikirkanlah ruginya. Kalau berbisnis, risikonya itu adalah ya untung dan mudah-mudahan menjadi kaya, itu resikonya. Tapi kalau rekan-rekan takut akan ruginya, kapan rekan-rekan akan memulai bisnis tersebut? Itu aja. Betul sekali. Ini kalau Bob Sadino juga salah seorang yang beranjak dari bawah ya Pak, Betul. menjadi orang besar sekarang. Dan pertanian juga. Betul, dan bidang pertanian. Pak, terima kasih Pak sudah berkesempatan hadir di sini. Mudah-mudahan Bapak nggak kapok Datang Ya. lagi ya, atau kami yang datang datang ke ke sana. sana. Kalau nggak diundang kita datang Iya, aja. kalau Boleh. diundang kita Pengen datang lihat aja. tanaman cabai yang Betul. merah-merah. Boleh. Sekalian dapat ilmu lumayan ya Nob Iya ya. benar sekali Kak. Iya. Oke kawan Humas, sekian perjumpaan kita pada hari ini. Semoga dapat memberikan inspirasi untuk kawan-kawan Humas semuanya. Saya Bribtu Nofrian Nasution dan rekan saya Bribtu Afika Nasution. serta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan salam presisi. He said one day you'll leave this world beyond. So live a life you will remember.